Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shallallāhu 'alaihi wa sallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya Allah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih memenuhi undangannya untuk menghadiri salat Jumat berjamaah di masjid ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang penutup para nabi dan imamnya orang-orang yang bertakwa serta suri teladan bagi seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara problematika yang mengancam umat manusia adalah masalah yang sangat krusial, yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan, fenomena gelap ini banyak menjadi di dunia kita. Al-Quran memandang kemiskinan sebagai hal yang negatif dalam kehidupan manusia. Allah berfirman, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Artinya Tuhan telah memberikan kenikmatan kepada Rasulullah SAW dengan mengeluarkannya dari kemiskinan serta membuatnya berkecukupan. Dalam memperhatikan hal ini adalah jelas menurut Al-Quran, selain kemiskinan materi, kemiskinan pikiran juga sebagai kekurangan. Demikian pula ayat lain menyebutkan tidak bernilainya kemiskinan, di mana setan selalu menakut-nakuti dengan kemiskinan, juga menyuruh manusia agar berbuat kekejian dan fahsyah. As-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Setan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan pikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia, dan Allah menghawas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nuridu an namunna 'ala alladziina istad'ifu fil 'ardh wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin." Dan kami hendak memberikan mulia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang waris. Al-Baqarah 268. Pada ayat ini digunakan istilah mustad'af dari akar kata yang artinya orang yang dilemahkan oleh orang lain. Sudah barang tentu para penguasa absolut dan diktator sebelum segala sesuatunya, mereka berupaya untuk membuat lemah para korbannya, baik itu lemah secara intelektual, budaya, dan kemudian lemah di bidang ekonomi, sehingga tidak tersisa bagi mereka kekuatan apapun dan tidak ada lagi niat membuat rakyat yang lemah ini untuk mengambil alih kendali kekuasaan. Di sepanjang sejarah para tiran bersikap demikian. Rasulullah SAW bersabda, kefakiran adalah kematian yang besar. Kefakiran adalah kematian yang besar. Di tempat lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang terjadi kemiskinan, maka dia terjadi 4 sifat. 1. Sulit memutuskan. 2. Cacat akal. 3. Lemah agama dan kurangnya malu. Maka kita harus berlindung dari kemiskinan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullah min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu berkhawatir, dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan dari karunia. Jika dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. At-Taubah 28. Rasulullah berdoa kepada Allah, doanya demikian, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran serta siksa kubur." Hadis ini menjelaskan buruknya kemiskinan. Disinilah letak pentingnya persatuan bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, di mana bila kaum muslimin bersatu dan bersinergi, yang kaya dan berpengaruh mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu dari rumah dengan memberikan arahan atau pinjaman yang meringankan. Misalnya banyak dari anak bangsa ini yang terbantu dan dapat menjalankan usaha walau kecil-kecilan dan dapat menghidupi keluarga. Namun bila yang kuat bersikap cuek, masa bodoh, ngeluh, patah, dan tidak mau ambil peduli, maka niscaya yang miskin akan semakin terpuruk dan
menderita di negerinya sendiri. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan saling membantu antara kaum muslimin, maka kemandirian ekonomi kaum muslimin khususnya dan bahkan bangsa Indonesia secara umum akan tercapai. Suatu bahan pokok dan bahan pangan harus diupayakan sebisa mungkin. Impor bahan pangan dan bahan pokok harus dihindari agar para petani lokal bisa hidup dan mereka tidak harus bersaing dengan barang impor yang seringkali membuat mereka terhalang. Tidak ada semestinya umat muslim mengharapkan orang lain yang menyelesaikan kemiskinan mereka. Bila mereka bersatu, maka Allah akan membantu mereka. Selain pemulihan ekonomi, yang perlu diwujudkan adalah kemandirian politik. Kemandirian politik mandiri dari sekadar tekanan pemodal asing yang tidak bisa diwujudkan, tercapailah kehormatan dan membawa bangsa ini di mata dunia. Barakallahu lana wa lakum bil Qur'an. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irqan liman jadali wa qahar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurra. Ibadallah, ittaqullah ta'ala an isma'il lagu wa fudulil khawar wa ta'awu amma nahakum an wa zajah wa lamu anna Allah ta'ala amarakum bi'ambalatihi bidafi wa sallam malaikatihi wa musabbih bikudsi wa sallallahu ayyuhal mu'minun من برية الجن والإنس. فقال تعالى مخبرا عميما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم أعن على الخلفاء الراشدين Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati as-sahabah wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadala muslimin. Allahumma ij'al balagana hadhihi mutma'innatan wa sa'irul muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna
اللهم أعنا في جهادنا وإنفاعنا وقل أعمالنا وقل سعينا واختيارنا وقل امتحاناتنا من الناجحين لإقلاع كلمتك يا الله لإقلاع كلمتك يا الله اللهم تقبل منا إنك بالسميع العليم